Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sehat hari ini sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Kembali lagi kita bertemu lagi di Zoom meeting ya, pembelajaran daring. Masih tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar seperti ini, masih tetap semangat. Semangat juga, tepuk semangatnya. Ibu pengen dengar, masih hafal tidak? Oke, Masih. ya, tepuk semangat. Ya, terima kasih ya anak-anakku ya, masih tetap semangat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita siapin dulu ya. Nah, karena yang pertama masuk ke Zoom itu Atika, ya silakan Atika, siapkan Atika. Basmalah, bismillah. Terima kasih Atika ya telah membacakan doa kita pada hari ini ya. Nah, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Alhamdulillah ya, hari ini kita hadir semua ya. Seperti biasa kalian tiap hari ya di rumah ataupun di sekolah harus mematuhi protokol kesehatan. Coba Ibu pengen tahu apa sih aja sih protokol kesehatan itu? Bercuci tangan. Terus Masker. menghindari kerumunan. Iya, menghindari dari kerumunan, Pinter Mira ya. Nah, itu protokol kesehatan ya yang harus selalu kita patuhi ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita menyanyikan Garuda Pancasila dulu ya, tentang lagu nasional kebangsaan kita ya. Ya. Ya, Bu. Pancasila Patriot proklamasi sedia untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat bersentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Lagi ya. Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi sedia berperang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat bersentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, 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 ayo maju, maju. Nah, tadi kita setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya, lagu kebangsaan negara, lagu nasional ya, lagu nasional bangsa Indonesia. Nah ya, kita harus selalu menjaga atau melestarikan tentang lagu-lagu nasional Indonesia ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya.
Yang pertama, melalui tayangan link YouTube, siswa mampu memahami dan menganalisis hubungan antara makhluk hidup, menjelaskan perbedaan antara simbiosis, paratisme, komersialisme, dan mutualisme, dan menyimpulkan mengenai hubungan khas makhluk hidup dengan percaya diri. Yang kedua, dengan kegiatan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu mengidentifikasi arti dari kosakata baru, menentukan pokok pikiran dari sebuah bacaan non fiksi dan menyajikan dalam bentuk sebuah peta pikiran dengan teliti. Yang ketiga, melalui diskusi dan kerja kelompok tentang peran makhluk hidup bagi kelangsungan hidup mereka di dalam sebuah ekosistem, siswa mampu membuat sebuah cari makanan dari sebuah ekosistem, mempresentasikan hasil kerja mereka dan menjelaskan dengan percaya diri di depan kelas dan membuat tulisan mengenai hubungan yang terjadi dalam rantai makanan secara mandiri ya. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita lanjut tentang materi hari ini, Ibu akan menanyakan tentang pembelajaran minggu yang lalu. Kita belajar tentang apa? Coba siapa yang tahu? Atika? Ekosistem. Ekosistem? Apa makanan? Pembelajaran minggu yang lalu tentang makanan hewan, karnivora, herbivora, dan omnivora. Tidak. Nah, coba kalau herbivora itu pemakan apa, Atika? Herbivora, Atika, pemakan apa? Hewan sama tumbuhan. Hewan pemakan apa? Pemakan daging. Iya, pintar, pemakan daging. Kalau omnivora kan? Pemakan daging dan tumbuhan. Ya, pelajaran kita dulu yang tahu. Sekarang kita akan belajar tentang simbiosis. Ya. Nah, Ibu akan menanyakan link videonya ya. Silahkan kalian lihat dan kalau misalnya yang penting silahkan dicatat. Setelah ini kita akan diskusi ya. Hai semuanya. Silakan diperhatikan. Mengajak kalian belajar tentang hubungan antar makhluk hidup atau simbiosis. Simbiosis. Yang pertama adalah arti dari simbiosis. Tahukah kalian apa itu simbiosis? Simbiosis. Jadi begini ya teman-teman, yang dimaksud dengan simbiosis adalah hubungan khas antar makhluk hidup. Nah ya, dicatat simbiosis itu. Simbiosis itu terdapat dalam 3 bentuk, yaitu mutualisme, parasitisme, dan komersialisme. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme merupakan hubungan yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup yang berbeda. Dari penelitian ini, saya contoh dari simbiosis antara jadi begini ya anak. Contohnya ya, mutualisme Termasuk yang terdapat pada bunga. Sementara itu, kehadiran kupu-kupu dapat membantu. Nah, setelah penyetujuan, bunga akan berubah menjadi buah dan biji. Apa ada ya contoh lain selain hubungan antara kupu-kupu dan bunga? Tentu saja ada. Contoh lainnya adalah hubungan antara burung jalak dan kerbau. Burung jalak mendapat makanan dengan memakan kutu yang ada di tubuh kerbau, sedangkan kerbau merasa lebih aman karena kutunya berkurang. Selanjutnya, kita akan mempelajari simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis parasitisme. Yang dimaksud dengan simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu diuntungkan, sedangkan yang lainnya dirugikan. Dari pengertiannya tadi, apa ya contoh dari simbiosis parasitisme? Nah, silakan diperhatikan tuh contoh dari parasitisme. Kutu dan manusia. Kutu mendapat keuntungan karena makanan
tempat tinggal di rambut kita. Sementara kita akan berhubungan dengan adanya kutu tersebut. Selain hubungan kutu dan manusia, adakah contoh lain dari simbiosis parasitisme? Contoh lainnya adalah hubungan antara bunga rafflesia dan bunga. Bunga rafflesia mengambil makanan dari proses fotosintesis pemberi inangnya, sementara itu inangnya merasa rugi karena jumlah makanannya berkurang. Selanjutnya kita akan belajar komensalisme. Nah, yang terakhir ya, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana yang menguntungkan dan yang lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Dari pengertiannya tadi, kira-kira apa ya contoh dari simbiosis komensalisme? Nah, contoh simbiosis komensalisme. Silakan diperhatikan lagi. Contohnya adalah hubungan antara individu dan karnivora. Dan Karnivora diuntungkan karena mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu, tetapi ikan hiu tidak dirugikan. Kira-kira apa ya contoh lain dari simbiosis komensalisme? Nah, contohnya. Contoh lainnya adalah hubungan antara tanaman anggrek dan pohon mangga. Tanaman anggrek hidup menempel di dahan pohon hanya untuk memperoleh tempat hidup dan cahaya matahari yang cukup. Jadi, anggrek tidak merugikan tanaman yang ditumpanginya. Itulah sekiranya materi simbiosis yang dapat saya sampaikan. Sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat. Nah, ya, sudah diperhatikan tadi tayangannya, videonya? Nah, tadi tentang apa berarti pembelajarannya? Tentang simbiosis. Ada 3 ya, simbiosis, mutualisme, parasitisme, dan komensialisme. Nah ya, sekarang kita sambil berdiskusi. Ibu akan tanyakan lagi ya, satu persatu. Atika, apa itu komensialisme Atika? Simbiosis komensialisme Atika, apa Atika? Mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan antara makhluk hidup yang berbeda. Saling menguntungkan antara dua makhluk yang berbeda. Ya keras ya, bilangnya ya sekali lagi. Kupu-kupu mengisap madu yang terdapat dalam bunga. Sementara itu kehadiran kupu-kupu dapat menyebabkan pada bunga. Setelah penyembuhan, bunga bisa berkembang menjadi buah dan biji. Jadi keduanya saling menguntungkan. Saling menguntungkan ya, pintar. Komensialisme itu adalah dua hubungan. Tadi contohnya apa? Bunga dan kupu-kupu. Ya, kalau apa? Mendapat madu dari bunga ya, dan bunga itu mendapat perlindungan atau dari kupu-kupu. Itu yang saling menguntungkan ya. Selain bunga dan kupu-kupu, apalagi contohnya Tika? Burung jalak dan kerbau. Burung jalak dan kerbau. Burung jalak mendapat Burung jalak apa memakan? mendapat makanan dengan memakan kutu yang ada di tubuh kerbau, sedangkan kerbau lebih nyaman karena kutunya berkurang, jadi keduanya saling Iya, menguntungkan. pintar ya. Jadi keduanya adalah saling ya. Pintar itu adalah komensialisme. Sekarang simbiosis parasitisme. Coba jelaskan apa simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda di mana yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Nah, jadi hubungan antara dua makhluk hidup yang satu dirugikan dan yang satu diuntung. Contohnya apa? Kutu dan manusia. Udah itu tinggal di kepala. Kutu mendapat keuntungan, mendapat makanan dan tempat tinggal di rambut kita, sedangkan manusia akan rugi dengan adanya kutu tersebut karena akan diserang rasa gatal setiap hari. Iya, pintar. Terima kasih. Itu adalah contoh parasitisme ya.
itu diuntungkan yang satu gitu. Selain Bunga Rafflesia dan inangnya. bunga Rafflesia dan inangnya. Kenapa bunga Rafflesia? Bunga Rafflesia mengambil makanan dari proses fotosintesis inangnya, sedangkan inangnya merasa rugi karena jumlah makanannya berkurang. Iya ya, karena inangnya merasa merugi karena jumlah makanannya berkurang. Nah, satu lagi. Simbiosis komensialisme adalah hubungan antar dua makhluk hidup yang berbeda di mana yang satu diuntungkan dan yang lain tidak diuntungkan dan tidak rugikan. Ya pintar ya, komensialisme itu simbiosis yang antara makhluk hidup yang satu tidak diuntungkan dan yang satu juga tidak dirugikan. Ya, contohnya apa, Den? Ikan hiu dan ikan remora. Ikan hiu dan ikan remora. Coba apa? Ikan remora merasa diuntungkan mendapat makanan dari sisa-sisa makanan ikan hiu, sedangkan ikan hiu tidak dirugikan. Nah, pintar sekali ya. Ikan remora itu mendapat makanan dari sisa-sisa makanan ikan hiu ya, sedangkan ikan hiu tidak dirugikan dan tidak juga diuntungkan ya. Pintar, Dean ya. Bunga anggrek dan pohon mangga. Anggrek dan pohon mangga. Mangga. Pohon anggrek menempel hidup di pohon mangga hanya untuk menumpang hidup untuk memperoleh sinar matahari yang cukup, tetapi pohon mangga tidak dirugikan atau tidak diuntung. Iya ya, anggrek tinggal di pohon mangga, pohon mangganya tidak dirugikan atau juga tidak diuntungkan ya. Terima kasih ya Dean ya yang telah menjelaskan. Nah, itu tadi materi tentang simbiosis, yaitu ada 3 ya: komensialisme, mutualisme, parasitisme, dan komensialisme ya. Nah, sekarang coba Ibu ada materi di sini, silakan dibacakan Rahma. Yang lainnya simak ya. Rahma akan membaca, yang lainnya disimak. Silakan dibaca Rahma. Rantai makanan dan jaring makanan kebergantungan makhluk hidup hanya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau daun mampu membuat makanan sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri disebut produsen. Banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri disebut konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan herbivora. Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya dinamakan karnivora. Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan yang dimakan omnivora. Omnivora ya, pintar Rahma. Terima kasih ya. Silakan diteruskan Mira. Mira silakan diteruskan Mira. Mira diteruskan. Yang keras Mira. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Hubungan yang khas antara kelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen melepaskan energi
kepada konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain, dengan pemangsa akan melepaskan energinya kepada pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan, menjadi energi dialirkan dari produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan. Iya, terima kasih ya Mira ya telah membagikan. Yang lainnya mungkin Ibu akan tanya satu persatu. Coba, apa yang dimaksud dengan energi? Apa yang dimaksud dengan energi tadi? Apa deh? Tenaga yang dibutuhkan oleh hewan. Ada Matahari, sama tumbuhan, ya tadi ya pintar. Makanannya hewan tadi ada 3, ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora tadi pemakan apa? Makan pemakan daging, buah, hewan dan tumbuhan. Tanya lagi coba. Apa yang matahari, apa Tika? Matahari. Nah, itu adalah sumber utama bagi manusia dan tumbuh. Nah, kalau misalnya kita di dunia ini tidak ada matahari, bayangkan seperti apa? akan gelap. Kehidupan. Gelap gulita. Kita lanjutkan, Ibu lanjutkan lagi ya. Ikut, jangan gerak-gerik ke sana kemari, ayo fokus ke materi ya. Ketiga, bagaimana hewan memperoleh energinya seperti apa hewan? Memakan, tadi apa hewan? Memperoleh Tumbuhan, memakan, tumbuhan, oleh tumbuhan daging ya, itu adalah energi yang diperoleh dari oleh hewan ya. Coba, apa yang disebut dengan ekosistem? Siapa yang tahu? ekosistem adalah benda yang hidup dan hidup. Ya, benda. Apa Dan? Ulangi lagi. Ekosistem adalah benda yang hidup dan tak hidup. Iya, benda atau misalnya makhluk yang ada di lingkungan atau di dunia yang hidup dan tidak hidup. Ya, kalau benda itu seperti apa contohnya? Manusia, hewan, tumbuhan, Ya, pintar. Kalau yang tidak hidupnya seperti apa coba? pohon, matahari, tanah, sungai, Itu yang hidup. Ya, seperti apa? Apa yang hidup? Yang hidup itu adalah sesuatu di dunia ini yang bernyawa. Kalau misalnya yang hidup itu sesuatu yang tidak bernyawa ya. Nah, tadi udah ya, jenis ekosistem yang ada di hidup ini tadi sama dengan ya komponen ini termasuk dengan komponen abiotik dan biotik ya, komponen abiotik dan biotik. Setelah tadi teman kita membaca ya tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan, coba Ibu akan tanya, ide pokok dari setiap paragraf ini ada berapa paragraf coba? 3. Ya, pintar. Coba Ibu pengen tahu ide paragraf dari paragraf pertama. Risma, apa Risma? Kebergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah
ekosistem. Nah, pintar ya. Berarti Risma sudah bisa ya menemukan ide pokok dari paragraf pertama ya. Terima kasih Risma. Yang kedua, coba paragraf kedua, ide pokoknya apa, Atika? Mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Rantai makanan Ya, itu berarti ide pokok dari paragraf yang kedua tentang energi mengalir dari satu makhluk lain ke makhluk hidup yang lain di dalam rantai makanan. Yang paragraf ketiga apa? Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Iya, itu adalah pokok pikiran dari paragraf yang ketiga. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Ya, nah dari setiap paragraf itu ada atau pasti ada kalian menemukan ide pokoknya ya. Nah, pintar ya, ya paragraf ada tiga ide pokoknya ya. Nah, aku akan tanya selanjutnya ya pertanyaannya, apa perbedaan antara jaring-jaring makanan? Apa deh? Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Nah, hubungan yang khas antara kelompok produsen dan konsumen. Tadi konsumen itu yang memakan makanan ya tanpa dia membuat makanannya. Kalau produsen itu memakan makanan tapi dia bisa ya membuat makanannya buat dimakan sama hewan yang lain. Kalau jaring-jaring makanannya apa, Atika? dimakan dari hewan satu ke hewan yang lainnya. Ah iya, jadi jaring-jaring makanan itu adalah makanan yang berurutan yang dimakan dari hewan yang satu ke hewan yang lainnya ya. Ya, pintar. Terima kasih ya Dian sama Atika. Nah, sekarang ya dari bacaan yang tadi kita baca atau simak ya, yang tadi teman kalian baca, coba adakah kata-kata atau kosakata baru yang kalian temukan? Coba Rahma, kamu menemukan apa Rahma dari bacaan tadi? Apa Rahma? Rahmawati? Tadi Rahma menemukan apa? Konsumen, pintar. Kalau Mira apa Mira? Simbiosis. Dinda? Dinda apa Dinda? Produsen. Benar ya. Terus Atika. Predator. Iya. Dean? Ekosistem. Risma? Herbivora, omnivora. Nah, pinter ya. Adalah kata-kata atau kata baru yang ditemukan dari bacaan tadi, rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, ke semua kosakata itu kalian harus bisa tahu atau artinya apa itu konsumen, apa itu produsen ya, apa itu herbivora, karnivora, motif ya. Nah, pinter ya. Kalian sudah bisa menemukan kosakata baru di bacaan yang tadi ya. Kalian sudah tahu kan apa itu tadi produsen, ya, biosis ya. Ya, terima kasih ya. Pasti kalian sudah menyimak dari bacaan tadi. Nah, sekarang coba itu LKPD sudah diberikan sama kalian. Sudah. Iya. Coba Rahma mana LKPD-nya, Mira? Dinda mana LKPD-nya, Dinda? Coba tunjukkan ke Ibu. Ya, ya, pintar. Nah, sekarang Ibu akan di LKPD itu ya ada tugas buat kalian sendiri dan ada tugas buat kelompok ya. Kalau untuk buat kelompok, kalian bisa untuk menjadikan jaring-jaring makanan di sebuah ekosistem. Itu boleh kalian sekelompok. Kalian boleh 7. Ya, kalau di kelompok ya, silakan kalian menunjuk siapa kelompoknya.
bisa dikirimkan langsung ke Ibu ya atau melalui WA group ya. Nah, coba kalau untuk tugas yang kalian, untuk masing-masing kalian tugas silakan diisi. Itu waktu 15 menit lah, silakan diisi ya. Ya. Terima kasih waktu, silakan diisi RKPT-nya. Sok isi. Jangan diisi itu. Waktunya 15 menit ya. Kalau ada yang tidak mengerti silakan ditanyakan sama Ibu boleh. Ya, di LKPD yang tugas kalian yang kerjakan tadi, kalian yang menemukan atau misalnya pokok pikiran dari setiap paragraf ya yang tadi kita pelajari, rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ada berapa paragraf, silakan kalian tutup pokok pikirannya ya. Sudah belajar kan kita tentang dari pokok pikiran ya. Pokok pikirannya silakan kalian tentukan. Dan tadi kosakata baru ya, dan artinya. Tadi kalian sudah menemukan kosakata baru ya, tentang konsumen, produsen, ya, ekosistem. Silakan artinya kalian tuliskan. Itu untuk tugas mandiri kalian. Kalau di kelompok, silakan boleh dikerjakan di rumahnya per kelompok ya. Sudah belum? Sudah. 5 menit lagi Sob. 5 menit lagi. Silakan diteliti lagi jawabannya. Sudah beres? Sudah. Sudah. Sudah diisi? Sudah. Nah, kalau sudah diisi, untuk pengumpulannya boleh langsung dikumpulkan ke KM-nya ya, sama Atika dikumpulin, ntar dikasih langsung ke rumah Ibu boleh ya. Nah, setelah kalian tentang LKPD tadi dan untuk evaluasinya seperti biasa, Ibu akan tunjukkan ke HP kalian mengunci kelompok ya. Kalian boleh diisi ya. Nah ya, ada yang tidak mengerti dari pembelajaran hari ini? Ada yang mau bertanya? Coba. Siapa yang mau bertanya tentang pembelajaran hari ini? Tentang simbiosis? Aku, Bu. Ya, Tika apa? Simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, simbiosis komensialisme itu apa, Bu? Artinya ya seperti tadi sudah dijelaskan ya. Ulang lagi ya, padahal ini sudah belajar, Ibu ulang lagi supaya pemahaman kalian lebih mantap. Tadi simbiosis itu adalah hubungan antara dua makhluk gitu ya. Kalau mutualisme, komensialisme, yang mutualisme dulu ya. Mutualisme itu adalah hubungan antara dua makhluk, yang satu diuntungkan, yang satu saling menguntungkan. Mutualisme tadi seperti apa tadi? Dan itu kedua ya, yang saling menguntungkan. Terus yang keduanya parasitisme itu hubungan yang satu untung, yang satu dirugikan. Tadi seperti contohnya dan manusia ya. Dan yang ketiga itu adalah tentang komensialisme, yaitu tidak saling menguntungkan atau saling dirugikan. Jadi dua-duanya tidak untung dan dua-duanya tidak dirugikan. Tadi contohnya apa? Contohnya apa tadi? Ikan hiu dan ikan remora. Itu Ibu jelas lagi ya. Terima kasih Atika ya atas pertanyaannya. Nah, mari kita simpulkan saja lah pembelajaran hari ini ya. Berarti hari ini kita belajar Ya, Bu. ya. Coba kita simpulkan hari pembelajaran kita hari ini. Berarti hari ini kita belajar tentang apa? Coba Atika, belajar tentang apa? Tentang simbiosis mutualisme
mutualisme. Tentang simbiosis mutualisme, parasitisme dan sosialisme. Ya. Selain itu, belajar tentang apa lagi deh ya? Oh, Risma ya. Rantai makanan dan jaring. Ulangi tentang apa Risma? Pinter. Apa lagi tentang apa? Belajar ini tentang ekosistem. Pinter ya. Pelajaran kita hari ini adalah tentang simbiosis, tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kalian menemukan dari bacaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu kalian menemukan kosakata baru ya, menemukan arti atau pikiran dari setiap paragraf di kosakata baru. Ya, ini paragraf ya di bacaan tadi ya. Kalian menemukan ide atau pokok pikiran dari paragraf yang kalian telah kerjakan di LKPD-nya ya. Kalian telah menemukan tadi kosakata baru seperti tadi apa? Produsen, konsumen ya. Apalagi predator, simbiosis, apalagi herbivora, terus omnivora. Ya, itu adalah kosakata baru yang kalian temukan di bacaan yang tadi ya. Dulu pembelajaran kita pada hari ini ya, kalian tetap belajar di rumah untuk melakukan ya. Kita akan belajar tentang perubahan dalam jaring-jaring makanan ya. Mungkin kita akan praktek tentang perubahan atau pembuatan dengan jaring-jaring makanan ya. Untuk penugasan di rumah LKPD-nya yang kelompok silakan dikerjakan per kelompok ya. Dan boleh kalian tunjuk dulu ketua kelompoknya siapa, silakan diatur ya per kelompok. Ntar kumpulin tugasnya, boleh langsung ke rumah ibu ya. Mungkin sekian ya dari ibu pelajaran ini. Kita tutup dulu ya. Silakan Atika bacain doa sebelum tutup pelajaran ini. Yang keras Atika. Teman-teman, sebelum penutupan pembelajaran ini, mari kita membacakan doa hamdalah. Ya, jaga terus kesehatan kalian di rumah dan patuhi terus protokol kesehatan di rumah ya. Jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi agar tubuh kalian tetap sehat, semangat, dan kita tetap belajar daring, kita tetap semangat ya. Mungkin sekian dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.